Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya akan membahas gaya listrik statis ya. Jadi apa sih gaya listrik statis itu? Kemudian bagaimana cara menghitungnya bila dikaitkan dengan kuat medan listrik seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bagi kalian yang belum menonton video tentang medan listrik, silakan nonton dulu ya. Karena di situ ada rumus cara menghitung medan listrik. Kemudian nanti ada soalnya ya. Nanti akan dibahas soalnya, dan yang paling penting di sini adalah ada trik cepatnya ya. Trik cepat dalam menyelesaikan soal yang tadinya ini pembahasannya panjang menjadi lebih singkat ya. Membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk mengerjakannya. Jadi berguna sekali nih trik cepat ini agar kalian bisa mengerjakan soal dengan cepat. Oke. Sebelum saya bahas materinya dan soalnya, silakan kalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi lonceng sebagai dukungan kalian terhadap channel ini agar channel ini bisa terus membahas soal-soal matematika, fisika, kimia beserta trik cepatnya. Ya, kita mulai saja pembahasannya. Kalau kita lihat di sini ada benda bermuatan listrik, anggaplah di sini Q1, yang ini Q. Antara Q1 dan Q2 ini berbeda muatan, yang satu positif, yang satu lagi negatif. Maka positif dengan negatif tentunya nanti akan ada gaya tarik menarik ya. Artinya ini nanti saling mendekat. Nah, ya. Itu ini mengeluarkan medan listrik. Nah, Q2 juga mengeluarkan medan listrik gitu ya, sama-sama mengeluarkan medan listrik. Kemudian timbullah di sini suatu gaya listrik ya. Nah, anggaplah ini F ya, F. Kemudian kalau positif pasti ini tolak menolak, artinya saling menjauh ya. Nah, di sini ada gaya yang saling menjauh di sini ya, bukan saling mendekat. Nah, gayanya saling. Kemudian negatif, muatannya sama, ini juga sama, tolak menolak ya. Simpulkan kalau muatannya itu sejenis, itu pasti terjadi gaya tarik. Jadi ini namanya gaya tarik. Lalu kalau muatannya sama jenis, itu akan terjadi gaya tolak ya. Jadi ini tuh F tolak. F. Untuk menentukan gaya atau gaya tolak, rumusnya sama, yaitu apa rumusnya? F atau gaya listrik itu adalah muatan. Nah, di sini dalam hal ini kita muatannya muatan 2 ya. Tuh, muatan 2 dikalikan dengan E-nya adalah kuat medan listrik. Nah, E sudah saya bahas di video sebelumnya, memiliki rumus K gitu ya. Q1 dibagi dengan R kuadrat. Apa sih itu R? R itu adalah jarak kedua muatan. Nah, kalau kita lihat ini jarak Q1 2, kita anggap R sama ya. R ini juga sama R. Ya. Nah, jadi bisa kita jadikan ini rumusnya adalah F sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini adalah hukum Coulomb ya. Rumus hukum Coulombnya. Ya. Nah, oke, kita coba soalnya. Dua buah muatan masing-masing terpisah pada jarak 3 cm. Oh ya, ini coba penjelasannya K-nya dulu ya. Nah, ini K-nya adalah konstanta listrik yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kemudian Q1 Q2 adalah muatan. Muatan listrik satuannya adalah Coulomb ya. Nah,
Kemudian R adalah jarak pisah muatan. Satuannya meter ya. Pisah muatan. Satuannya adalah meter. Oke, kita coba. Nah, karena ini R-nya atau jarak pisah kedua muatannya masih cm satuannya, kita rubah ke dalam meter, itu dibagi 100 ya. Sama aja 3 kali 10 pangkat negatif 2. Kemudian Q1 itu adalah 6 mikrokulom. 1 mikrokulomnya adalah 10 pangkat negatif 6 kulom. Jadi kalau ada 6 mikrokulom itu adalah 6 kali 10 pangkat negatif 6 kulom. Nah, ini tandanya di gimana ini? Tanda tidak diikutsertakan dalam perhitungan, jadi abaikan saja. Kemudian Q2 sama dengan apa? Negatif 3 mikrokulom, negatifnya abaikan. Nah, ya, sama aja 3 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, kita tinggal tentukan gaya listriknya. Jadi F sama dengan Q1 kali Q2 dibagi R pangkat 2. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya adalah 6 kali 10 negatif 6. Q2-nya 3 kali 10 pangkat negatif 6. Dibagi R-nya adalah 3 kali pangkat negatif 2 pangkat 2. Tinggal nanti 9 kali 6 kali 3 kali 10 pangkatnya ditambah ya. 9 tambah negatif 6 samanya 9 kurang 6 kurang 6 lagi, dibagi dengan 3 pangkat 2 9 gitu ya, kali 10 pangkatnya bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali ya. Jadi min 2 kali 2 adalah min 4. Nah, ini bisa dicoret. Nah, itu ya. Nah, ini nanti pangkatnya bisa naik ke atas. Kalau bilangan berpangkat naik ke atas, itu pangkatnya berubah tanda ya. Jadi ini 18 kali 10 pangkat 9 kurang 6 3 kurang 6 min 3. Kemudian ini 10 pangkat negatif 4 pindah ke atas jadi 10 pangkat positif 4 ya. Jadi dirubah tandanya. Nah, ini satuannya apa? Newton ya. Jadi gaya itu, nah, jadi gaya F, gaya satuannya adalah Newton gitu ya. Satuannya Newton. Maka pangkat ditambah, ini akan jadi 18 kali 10 pangkat min 3 ditambah 4. Min 3 tambah 4 1 ya. Akan jadi 18 kali 10 pangkat 1 atau 10 saja. Ini sama dengan 180 Newton. Jadi jawabannya gaya tarik yang terjadi kalau kita lihat gaya tarik ya. Kenapa? Karena muatannya ini yang satu positif, yang satu lagi negatif, jadi gaya tarik. Ya. Jadi karena muatannya beda, positif dengan negatif, maka gaya tarik. Tapi kalau muatannya sama, jadi gaya tolak ya, gitu ya. Oke, kalau mengerjakan yang dengan cara seperti ini masih terlalu lama ya. Sebenarnya ada trik cepatnya. Oke, bila kalian ingin tahu trik cepatnya, simak baik-baik trik cepatnya. Ya, kita coba trik cepatnya. F sama dengan ya, ini rumus dasarnya ya. Kemudian Q1 Q2 sama R-nya ini dalam satuan, Q1-nya adalah mikrokulom dan R-nya 3 cm. Ini persis sama seperti soal yang tadi. Nah, tapi kita coba jawabnya dengan trik cepat. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya adalah 6 kali 10 pangkat negatif 6 ya tadi ya. Q2 nya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, 6 sama 3 nya, nah karena ini ingin menurunkan rumus trik cepat ya, ini diganti saja ya. Diganti jadi Q1, yang ini diganti jadi apa? Q2. Dibagi dengan R-nya 3 cm, 3-nya diganti jadi R aja, kali 10 pangkat negatif 2 dipangkatkan 2. Maka F sama dengan 9 dikali 10 pangkatnya ditambah ya. Jadi 9 tambah negatif 6 ya, tambah juga negatif 6. Itu kali Q1 kali Q2 dibagi dengan
R pangkat 2 jadi R kuadrat kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2, min 2 kali 2 jadi min 4 ya. Nah 10 pangkat min 4 ini naik ke atas jadi 10 pangkat 4. Jadi F sama dengan 9 kali 10 pangkat. Nah perhatikan nih, karena 10 pangkat min 4 naik ke atas jadi 10 pangkat 4, maka ini pangkatnya ditambah ya. Jadi 9 tambah min 6 tambah min 6 ditambah 4 ya, karena 10 pangkat 4 kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat gitu ya. Maka pangkatnya ini akan jadi, sebentar ini dulu ya, 9 kali, nah pangkatnya kita lihat 9 tambah min 6 3, 3 dikurang 6 min 3, min 3 tambah 4 adalah 1. Jadi 10 pangkat 1 atau 10 saja ya, kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Maka F sama dengan 9 kali 10 90 kali Q1 kali Q2 dibagi R pangkat 2. Nah ini jadi rumus trik cepatnya ya. Jadi penurunannya seperti ini. Nah nanti kalau kalian sudah tahu penurunannya begini, kalian tinggal pakai aja rumus trik cepat ini ya untuk mengerjakan soal. Nah Q1 Q2 nya itu diambil dari angkanya saja, satuannya itu tidak perlu ditulis ya. Jadi ini angkanya Q1 nya 6, Q2 nya adalah 3, R nya adalah 3 gitu ya. Masukin ke sini. Jadi F sama dengan 90 kali 6 kali 3 dibagi R kuadrat itu 3 kuadrat. Nah 3 kuadrat kan 9 ya. 9 dibagi 9 adalah 1, 90 bagi 9 adalah 10 ya. 6 kali 3 18 kali 10 jadi 180 Newton. Sama jawabannya dengan yang tadi ya. Nah yang ini nggak ada 10 pangkat 10 pangkat ya. Jadi kalau menggunakan trik cepat nggak ada tuh 10 pangkat 10 pangkat ya. Jadi sangat efektif sekali kalau kalian menggunakan rumus trik cepat ini ya. Jadi ini mengerjakannya ini kurang dari 5 menit ya. Kurang dari 3 menit mungkin. Paling cuma 1 atau 2 menit mengerjakannya ya. Ya. Jadi daripada kalau kan rumus konsep dasar seperti ini yang ada 10 pangkatnya ya, itu terlalu lama, bisa menghabiskan waktu lebih dari 3 menit gitu ya. Nah inilah trik cepatnya, hafalkan sama kalian ya. Kalian coba trik cepatnya untuk mengerjakan soal-soal dari sekolah ya. Tapi kalau trik cepat ini biasanya digunakan untuk soal pilihan ganda. Gunakan soal trik cepat ini untuk mengerjakan soal pilihan ganda karena tidak dilihat caranya ya. Tapi kalau dilihat caranya gimana? Ya jangan menggunakan trik cepat ini karena guru kalian belum mengajarkannya gitu ya. Tuh, tapi kalau kalian berani bilang ke guru kalian, "Bu, boleh nggak caranya bebas?" Kalau boleh ya silakan pakai trik cepat ini ya. Nah syaratnya untuk menggunakan trik cepat ini, syaratnya adalah satuan Q1 Q2 nya harus mikrokulom ya. Dan R nya harus cm ya. Kalau tidak seperti ini jangan pakai trik cepat ini. Jelas sampai situ? Lalu gimana dong mengerjakannya kalau tidak memenuhi syarat ini? Ya udah, gunakan aja konsep dasarnya seperti yang sudah dijelaskan gitu ya. Oke, bila mana kalian suka dengan trik cepat ini, silakan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar.
Ya, untuk latihan soal bagi kalian, silakan kerjakan latihan soal ini ya. Kemudian kalau sudah ketemu jawabannya, tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian ada pertanyaan mengenai video pembahasan ini, mengenai pembahasan di video pembahasan ini, silakan kalian boleh tanyakan di kolom komentar ya. Silakan ya. Nah, tapi ingat, pertanyaannya hanya bertanya untuk soal ini saja ya, nggak boleh soal yang lain ya. Itu aja ya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Selamat belajar.